9,9 EDS Radio akan Ete. Ya, seperti yang tadi udah Anda bilang ya, pagi hari ini kita akan berdialog kesehatan ya bersama Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek. Pagi hari ini sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wa faizin. Maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Siap, Semoga Kak Ete. Amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Nah, pagi hari ini Akang Ete Nda ditemenin sama Dokter Ana Prononingrum SPM ya. Baik, Dok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa, Dok? Setelah pasca lebaran ini, Dok? Sibuk kena razia ya. Mau ke sini. Penyekatan ya, Dok ya? Iya, Oke, gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan itu semua kan adalah usaha ya untuk mengantisipasi agar penyebaran COVID bisa segera teratasi. Betul. Ya. Berarti dokternya langsung dari Bandung, Dok? Iya, Oke. di Bandung. Tapi masih ada penyekatan, Dok? Masih ada di beberapa pintu tol ya. Oke, siap. Nah, Kak Ete untuk bahasan kita pagi hari ini mengenai katarak ya. Betul, tentang katarak. Betul. Ya. Tapi pengen tahu dulu nih, Dok ya, setelah pasca lebaran di BKMM lagi sibuk apa, Dok? Sibuk masih tetap seperti biasa. Jadi karena sedang era pandemi, Betul. jadi kita tentu saja pada saat memulai pekerjaan yang baru sesudah lebaran ini, yaitu melakukan kegiatan swab antigen. Oke. Jadi seluruh karyawan itu dilakukan swab antigen untuk mengetahui apakah ada di antara teman-teman kita yang kena COVID atau tidak. Dan Oke. alhamdulillah hasilnya tidak ada gitu. Jadi BKMM sudah bersih ya dari paparan COVID dan siap untuk menerima pasien kembali. Siap. Itu Iya. juga kegiatan rutin ya, Dok ya? Jadi pelaksanaan swab antigen di BKMM itu dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya, tidak hanya karyawannya ya, tapi pasien-pasien yang akan dilakukan operasi juga kita lakukan Oke. pemeriksaan rapid untuk COVID ya COVID gitu ya. karena untuk sama-sama saling menjaga baik Oke. untuk kesehatan pasien dan juga untuk keselamatan karyawan BKMM. Oke, siap kalau gitu. Iya. Nah, untuk bahasan kali ini akan mengenai katarak, mungkin secara garis besarnya dulu, Dok, kasih tahu Iya. nih tentang katarak ini seperti apa, Mangga. Jadi katarak mungkin sebagian besar masyarakat kita sudah mulai tahu ya gitu. Penyakit akibat katarak yaitu karena faktor usia, keluhannya buram-buram ya gitu. Dan biasa terjadi pada usia orang tua walaupun kadang-kadang usia muda juga bisa ya gitu. Betul. Tapi sebenarnya katarak itu apa sih gitu. Jadi katarak itu merupakan salah satu penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan yang ada di Indonesia. Betul. Kita tahu ya gitu, ada program namanya PGPK, Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan. Iya. Apa saja sih yang akan ditanganin oleh PGPK? Yaitu ada 4 besar, yaitu Betul. salah satunya adalah katarak, kemudian kelainan refraksi, glaukoma, dan ada satu lagi kelainan akibat retina atau retinopati diabetik. Nah, kenapa kita fokus nih di katarak? Karena katarak itu adalah penyebab kebutuhan terbesar. Iya. Karena faktor penyebabnya kan usia tua ya gitu. Padahal sekarang ini semakin lama orang menjadi semakin tua. Iya. Jadi kasus katarak tidak akan pernah habis. Betul. Gitu. Jadi kenapa kita share tentang katarak ini agar semua masyarakat tahu gitu ya, bahwa katarak tidak usah terlalu ditakutkan karena memang penyebabnya salah satunya adalah faktor usia tua. Dan Oke. untuk mengetahui apakah ada katarak atau tidak, tentunya mesti dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaannya dilakukan di BKMM Cikampek pastinya. Iya. Tapi untuk data sendiri, Dok, di Indonesia sendiri ini mengenai katarak itu seperti apa sih, Dok? Iya, jadi sudah dilakukan RAAB, suatu survei ya, Survei rapid ya. affordable gitu ya. Jadi dari hasil survei itu ditemukan adanya 81% ya, 81%. itu gangguan penglihatan ya gitu akibat katarak dari 3%-nya. Jadi secara garis besar itu adalah 3% ya. Iya. Kemudian penyebab kataraknya sendiri itu 81% dari 3% itu. Jadi cukup tinggi ya. gitu ya. Oke. Sehingga penanggulangan katarak harus segera dilaksanakan. Mulai dari deteksi dininya
sampai penanggulangannya atau rehabilitasinya. Oke. Iya. Tapi untuk masyarakat Cikampek sendiri nih Dok, dalam selama ini penanganan di BKMM Cikampek, ini seperti apa katarak ini Dok? Ya, katarak itu. Jadi pasien itu akan mengalami keluhannya itu seperti penglihatan buram. Buram. Ya, penglihatan buram, tetapi matanya tidak merah. Ya, pada saat stadium awal katarak itu akan melihat kok silau ya kena sinar matahari, kok bayangannya seperti ada kabut ya gitu. Itu sudah ada tanda-tanda ke arah katarak. Betul. Apalagi usianya di atas usia 50 tahun atau Oke. memang usia tua ya Tua, gitu. ya. Karena salah satu penyebab katarak itu faktor usia, Faktor Saya usia, Lilis. ya. Walaupun banyak penyebab-penyebab yang lain juga ya gitu. Misalnya anak baru lahir sudah katarak, ada Oh, juga bisa Oke. namanya katarak kongenita. Oke. Kemudian akibat dari suatu penyakit, misalnya ada penyakit hipertensi atau diabetes gitu. Itu juga bisa gitu. Kena diabetesnya muncul katarak menjadi lebih Katarak, ya. cepat. Iya. Ada juga katarak di usia dewasa muda yang kita sebut dengan katarak juvenil, Iya. ya. Yang intinya di mana katarak itu akibat dari suatu lensa yang keruh. Iya. Kita tahu bahwa di mata kita ya ada konjungtiva, ada sklera yang putih ini, ada konjungtivanya, kemudian ada yang hitam, itu namanya kornea. Kornea. Nah, lensa itu ada di belakangnya gitu. Jadi kekeruhannya bukan di depan depan mata ini yang disebut dengan kornea, tetapi ada di belakangnya yang kita sebut dengan lensa. Lensa. Iya. Oke. Akibat dari kekeruhan pada lensa itu akan menghambat cahaya yang masuk. Masuk, ya. Iya. Jadi bisa nggak sih kalau katarak pakai kacamata? Tentu saja tidak bisa. Oke. Iya, ya. Jadi kataraknya kita ambil, kita ganti dengan lensa yang baru yang ditanam di dalam mata sehingga penglihatannya insya Allah akan kembali seperti semula. Oke, Tentu siap. saja kalau sarafnya bagus, Bagus, ya. gitu, ya. Oke, dan itu bisa penanganan juga di BKMM Cikampek ya Dok? Bisa dilakukan Betul. BKMM Cikampek dan beberapa teknik operasi di BKMM Cikampek juga sudah cukup canggih Betul. ya gitu. Yang tadinya masih menggunakan ECCE yang pakai jahitan, kemudian sudah beralih kemudian dengan sayatan kecil dan Sayatan. sekarang tidak ada lagi sayatan karena menggunakan alat yang disebut dengan teknik vekoemulsifikasi. Oke, semakin canggih ya Dok Insya ya. Allah gitu. Dan itu semua tentunya untuk memberikan kepada pelayanan kepada masyarakat yang menjadi lebih baik. Oke, Iya. siap. Nah, buat Kang Ete ini silakan ditungguin SMS atau WhatsApp-nya ini untuk nanya-nanya tentang bahasan kita pagi hari ini mengenai katarak. Kirimin aja SMS atau WhatsApp-nya di 0896 239 14969.